Hai, Hai, halo, halo. halo. Tadi Apa kayak kabar, Hani? halo gitu. Hai, kabar baik. Gimana kerjaan? Lagi padat nggak? Lumayan, aman sih so Lumayan. far. Mhm, mhm. Kak Robi apa Em, kabar? Baik, baik. Puji, puji Tuhan sehat. Mungkin supaya kita bisa langsung ngobrol dalam, karena gue yakin Hani banyak banget yang mau dengerin sharing kamu. Kenalan dulu sedikit, Hani sekarang berkarya di mana, udah berapa lama, dan lagi sibuk ngapain? Gitu. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Pertama-tama thank you banget Kak Robi dan juga teman-teman dari mentor gue. Boleh sharing di sini. Jadi buat yang belum kenal, halo, nama gue Stephanie Regina. Biasanya dipanggilnya Hani. Hmm, Sekarang full timer kerja di salah satu FMCG di Unilever. Sebenarnya I ada juga sih di see. Instagram gue. Terus habis itu sekarang juga lagi actively building Haloka Talks. Jadi it is a it's a community talking about communication and branding gitu sih. Hmm, Lagi oke, menjalankan siap, itu. siap, siap, siap. Thank you, Regina. Regina lagi manggil. Hani. Em, Berikutnya yang gue penasaran adalah, ini kita ngomongin stock split ya. Unilever UNVR dulu. Unilever aja langsung, UNFR aja deh. Kayaknya anak-anak di sini senang ngomongin duit. Enggak apa-apa. Kita ngomongin yang lain dulu. Nah, hari ini Hani punya sesuatu yang menarik, which is kemarin itu kamu suka banget ya sama satu buku ya, namanya eh, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat sih. Iya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia bukunya aneh banget sih. Jadi Iya, actually gue nggak rekomen untuk teman-teman baca bahasa Indonesianya. Beli yang Inggrisnya aja guys. Itu bahasa akan Inggrisnya sangat aja ya. membantu. Ya. Atau minimal teman-teman kalau kalau mau nyicip-nyicipin dulu versi Indonesianya bisa didengerin di mentor gue. Nah, Udah ada Hani, juga ya? udah ada. Hani, Ya. um, gue salut banget, maksud gue kalau boleh bercerita sedikit eh, di umur berapa sekarang? Tahun ini 25 Kak. Tahun 25, wah gila tahun 25, Quarter umur life. 25. Di sini ada yang umur Brand, 25 juga nggak? nah karena Thumbs quarter up dulu life, yang umur 25. thumbs up yang tahun 25. Um, tapi lo udah berkarya di Unilever gitu as a brand manager. Brand apa yang sekarang lagi dipegang ya? Saya lagi megang Lifebuoy shampoo. Lifebuoy shampoo. Oh ini hasil Produk. rambut pakai Lifebuoy ya? Langsung kibas Oke, rambut dulu Kak sambil iya. jualan. Jangan lupa dibeli Kin ya guys. kinclong dan volumenya bagus. Wah, Betul, gila. hitam mengkilap ya, gini kira-kira. Jadi malu. Em, Boleh nggak sih cerita sedikit perjalanan lo sebelum di Unilever tuh ngapain aja gitu? Mm-mm. Oke, jadi sebenarnya ini pekerjaan pertama. Jadi lulus Oke. dari gue betulnya anak Prasmul, nggak tahu di sini udah ada yang anak Prasmul atau enggak. Tapi gue Mm. mulai di Prasmul, jurusannya tuh memang branding. Jadi Oke. kebetulan memang sangat bersyukur, pas banget join apa namanya kuliahnya ini sama lah sama apa yang dikerjain di kerjaan Mm-mm. sekarang. Jadi kuliah Mm-mm. lulus, dulu tuh join UFLP, jadi kayak MT programnya gitu. Mm-mm. Dan karena itu juga sih menurut gue salah satu alasan kenapa sekarang bisa udah jadi brand manager gitu. Karir I pathnya see. agak lumayan cepet sih gitu Oke. untuk Dan gua rasa satu hal juga yang sangat ngebantu banget, kayaknya waktu kuliah di saat orang mungkin lebih banyak nyantai-nyantai, Netflix and chill, kayaknya lu sibuk banget ya sama kuliah ya, gue ngeliat. Banyak itu banget sih tuh sebuah yang dikerjain. pilihan ya. Heeh. Iya lumayan karena ini sebenarnya salah satu faktor yang menurut gue penting gak penting. Tapi gue tuh dulu waktu kuliah Ya, gue pacaran tapi LDR kok. oke. Jadi Itu membantu atau justru, itu sangat membantu. Jadi bisa fokus oke. gitu loh. Karena kan I see. pacaran LDR. Jadi ya Iya. udah deh kalau kuliah gitu. I Terus malam selesai see. macam-macam dia baru bangun kan. Bedanya Ya. waktu itu jauh. Jadi Oh, bisa beda fokus waktu soalnya. kuliah. Hmm. Oke, nice. Terus ada satu Penting gak penting masa ya. yang menurut
ada satu masa yang menurut gue keren banget lo tulis di LinkedIn atau di CV lo, gue lupa. Which is waktu itu ke UK atau nggak salah ya, menang kompetisi apa gitu. Iya, betul. Jadi again, dulu tuh menurut gue juga very lucky karena ada di sebuah kampus yang sangat mendukung murid-muridnya itu untuk ikut Hmm, lomba lah. Jadi dulu oke. gue tuh sempat beberapa kali ke lomba internasional. Jadi Hmm. within 4 tahun kuliah itu pernah ke 4 negara, semuanya gratis. Wow, Tujuannya empat mau negara. jalan-jalan aja kak sebenarnya ya Oke, kayaknya. oke. Heeh. Nggak Jadi apa-apa, benar nggak apa-apa. pertama kali Hmm. itu dulu sebelum ke London. Jadi ke London itu actually adalah ketiga. Yang pertama itu gue Hmm. sempat ke Poland. Jadi pertama kali Oke, ke Europe gratis. Terus habis oke. itu yang kedua gue sempat ke South Africa. Itu juga Wow. kalau bukan gara-gara lomba nggak mungkin ke South Africa. Nah terus yang Ya, ketiga ya, itu ke ya. London bareng sama Unilever actually. Terus habis itu I yang keempat terakhir ke see. Hong Kong. Oke, Gara-gara yang lomba Hong aja Kong. kak semuanya. Wow. Kalau boleh tahu lomba apa itu semuanya? Yang pertama itu dia dari SIMA, jadi Chartered Institute of Management Accountant. Gue anak Ya. marketing, tapi Hmm. satu kelompok gue ini tuh ada yang anak accounting sama ada anak bisnisnya. Jadi memang kita udah Hmm. bagi-bagi tugas lah. Gue yang lebih nyusun marketing plan-nya, presentasinya seperti apa. Jadi Ya. walaupun kayaknya lombanya tuh accounting banget, tetap bisa Ya. ditackle gitu. Lomba-lomba kayak gitu sih Wow. bisnis case gitu kebanyakan. Wow, luar biasa sih, luar biasa. Semoga suatu hari mentor gue bisa bikin lomba yang memenangkan pemenangnya ke luar negeri ya. Amin, bisa dong. Bisa banget nih teman-teman yang boleh join nih. Gue gak berani promise too much dulu, but semoga support teman-teman bisa bantu kita ke sana. Kan menarik ya, suatu hari kita bisa misalnya ke book conference di mana gitu. Iya. Hopefully bisa ajak-ajak Hani lagi juga. Amin, Um, ditunggu loh. Amin, amin, amin. Thank you udah support kita dan gue sangat inspired banget karena cerita lo itu adalah salah satu yang menurut gue kelihatan banget lo hustling di waktu lo muda dan bahkan eh, apa ya, lo aware banget memilih untuk nggak cuma sekedar diam tapi take control apa yang lo bisa supaya ya akhirnya bisa ngebuka jalan lo menuju ke Unilever gitu. Mungkin jalan lo terbuka salah satunya karena ikut kompetisi mereka gitu, ya nggak sih? Betul. Bener banget Oh, malah. Jadi kalau misalnya ikut yang apa program MT ini UFLP, itu kan sebenarnya ya. seleksinya udah lumayan banyak. Nah, tapi Hmm, karena kemarin itu gue berangkat ke London, jadi perwakilan Unilever Indo, jadi gue kayak hmm, langsung masuk ke step terakhirnya gitu loh. I Itu see, lumayan banget sih. I Makanya kemarin see. teman-teman yang nanya, gimana kah seleksi UFLP, aku kayak, sorry banget, aku juga kurang tahu, tapi bisa cek ke kami.unilever gitu. Siap, siap, siap. Okay, I think it's about time to discuss about the book. Mhm. Karena ini kayaknya buku yang lumayan impactful ke hidup lo ya. Banget, banget, banget sih. Ini actually buku favorit gue banget. Di antara Heeh. semua buku yang pernah gue baca, tetap menurut gue ini Ya, buku yang sangat mengubah gue. oke, gue langsung aja berikan waktu dan tempat. Oke, Boleh cerita nggak bagian mana yang paling ngena di lo untuk pertama kalinya? Oke, jadi kan ini kemarin juga udah sempet, ini BTW mentor gue ini prepared banget loh. Gue sampai dikirimin kertas-kertas gini, Bo, buat gue tampilin luar biasa. Nah, jadi gue Siap. tuh kemarin menemukan beberapa hal yang menurut gue tuh benar-benar ngena lah di gue. Karena kan seperti Ya, yang tadi mungkin gue udah cerita sedikit, gue ya. lumayan perfeksionis gitu orangnya. Hmm, Jadi hmm, hmm, gue tuh nggak suka kalau ngumpulin sesuatu deadline-nya telat, kalau misalnya ada ngerjain hmm. sesuatu salah-salah. Ya perfeksionis lah, tipikal anak kuliahan kayak sering lomba gitu kan pada zamannya. Itu Nah, GPA-nya tapi pasti 4 nih. enggak lah, enggak empat kok. Nah, pokoknya itu kayaknya kebawa sampai awal-awal gue masuk kerja. Jadi kan gue Hmm. pertama kali masuk Innover itu jadi asisten brand manager buat brandnya Hmm. Buah Vita. Semoga di sini minumnya Buah Vita ya. BTW ini ada yang nanya ini bukunya yang ini. Nah, terus apa ternyata tapi menjadi ABM itu banyak banget kerjaan yang
lu tuh nggak bisa selesaiin sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang lu udah selesai kerjaannya, tapi ada orang lain yang kerjaannya telat, akhirnya submissionnya jadi telat kayak gitu. Nah itu dulu tuh lumayan bikin gue pusing sih, stres gitulah. Nah sampai pada akhirnya gue baca buku ini, terus gue belajar bahwa life essentially an endless series of problems. Hidup itu pada dasarnya adalah masalah yang tidak pernah berakhir. Ini actually mirip banget sama podcast yang baru lo bahas sama Ko Edward juga. Yes. Gila-gila, gue kayak wah pas banget nih. Jadi kadang-kadang kan kita sebagai manusia pengen banget ya gila kalau bisa hidup tuh jangan ada masalah. Kalau bisa hidup lo tuh tenang aja, datar aja, kayak semuanya happy-happy, lancar seperti biasa. Nah, kalau misalnya menurut si Mark Manson ini, having the thoughts of you wanting not to have any problem itu udah a problem itself. Karena banyak dalam kehidupan kita, justru saat kita menyelesaikan sebuah masalah, itu adalah awal dari masalah lain di hidup kita. Contohnya kayak gini, dulu kan tentunya semua orang yang menjadi asisten brand manager, cita-citanya jadi brand manager, bener dong? Kalau nggak mau ngapain lagi gitu kan, karir pathnya kan seperti itu. Kenapa? Karena waktu jadi asisten brand manager, kita banyak melakukan hal-hal yang misalnya operational, banyak ngerjain itulah gitu. Kebayang, aduh enaknya kayak jadi brand manager, ngerjain sesuatu yang strategik, yang kayak wah thinkingnya tuh kategori, thinkingnya udah division kayak gitu-gitu. Tapi ternyata waktu hal itu kejadian, sekarang udah jadi brand manager, ternyata it's a start of another problem. Jadi apa yang sebelumnya menjadi doa gue saat itu terjadi, ternyata menciptakan masalah lain gitu loh. I see. Sama halnya kayak misalnya lu kesepian, jomblo, lu cari pacar untuk menyelesaikan masalah lu kesepian. Lu sekarang punya teman chat nih, tapi it's actually creating another problem. Lu mesti muter otak, gue cari topik apa ya sama ini cewek, kayak gitu loh. Jadi sebenarnya masalah tuh nggak habis-habis bro, dan itu suatu hal yang sangat normal. Jadi mindset dari awalnya adalah jangan pengen nggak punya masalah, tapi pilih masalah apa sih yang worth it untuk diselesaikan dan dipikirkan gitu. Ini menarik banget ya, karena menurut gua banyak sekali masalah dalam hidup itu bisa dibereskan kalau kita punya mindset yang tepat gitu. Gue cerita sedikit ya Hani ya, karena ini nyambung banget. Jadi ada satu area di Indonesia namanya Bojonegoro. Gue main ke sana. Terus itu area banjir setiap tahun. Nggak semua areanya banjir, tapi selalu kena. Terus mereka mencoba menyelesaikannya, tapi pemerintah sana bisa dibilang hampir give up karena ya kondisi geografisnya memang seperti itu gitu. Mereka harus datengin teknologi yang luar biasa untuk bisa solve itu dari Belanda, mungkin bikin dam mungkin. Nah jadi instead of berusaha untuk jor-joran menyelesaikan itu dan nggak ada solusinya, yang dirubah adalah mindset orang-orangnya gitu. Jadi kalau udah masuk musim banjir, mereka pasang spanduk. Selamat datang banjir. Disambut ya malah. Disambut. Jadi kalau tadi kan kamu bilang kan, memilih masalah yang kamu rasa worth it untuk diselesaikan gitu. Nah mereka jadinya dengan mempersiapkan diri menyambut banjir, mereka jadinya udah nggak fokus lagi ke gimana ngilangin banjir, tapi gimana gue bisa hidup dengan itu, tetap bisa beraktivitas normal gitu. Dan menurut gue luar biasa sih. So kembali ke quotes-nya lo, life is essentially an endless series of problems. Wah, keren. Gitu. Berikutnya Hani, boleh cerita nggak satu lagi yang lo dapat banget dari buku ini? Ini sebenarnya nyambung lagi juga kok ke apa yang udah lo bilang barusan. Ini, if you want to change how you see your problems, you have to change what you value and or how you measure failure or success. Ini sebenarnya exactly yang lo bilang gitu. Kadang-kadang yang salah bukan masalahnya, tapi how you put a matrix out of it. Contoh sederhana, ini adalah contoh yang menurut gue ngena dan relevan banget di gue dan hopefully ke teman-teman yang udah join di sini juga. Jadi kayak
gue punya satu teman, dia tuh actually pinter. Gue tahu banget, ini orang tuh bisa join ke company manapun yang dia mau. Tapi dia memilih untuk join satu company yang kalau misalnya ada tante-tantenya nanya gitu kan, kalau misalnya kumpul keluarga atau misalnya lagi kayak ketemu teman-teman kuliah gitu, lo kerja di mana? Gue kerja di sini gitu. Hah? Apaan tuh bro? Kayak perusahaan apa tuh bro? Kayak gitu. Basically nggak ada yang tahu ini perusahaan apa. Tapi dia bilang dia happy kerja di situ karena it's a small company, perusahaannya very lean, jadi suara dia tuh benar-benar didengar, bisa langsung diimplementasikan. Dan anyway, dia well paid banget. Hidupnya very balanced, dia tiap jam 5, jam 6 gitu udah bisa pulang, jam 8 dia bisa nge-gym, jam 9 bisa nonton Korea. Ya kan? Nah, jadi nggak sebenarnya gitu, ada orang lain juga, atau misalnya ada gue lah. Matrix gue misalnya, gue pengen kerja di perusahaan yang kalau gue sebut namanya, tante gue, om gue, teman-teman gue semua tahu gitu, kayak oh Unilever gitu. Nah, tapi kan mungkin yang orang nggak tahu adalah sometimes kerja di Unilever itu juga pasti kan ada perjuangannya masing-masing gitu. Jadi di sini sebenarnya bisa dilihat bahwa matrix yang gue pakai dengan matrix yang teman gue pakai itu sangat berbeda. Bisa jadi dia kalau misalnya kerja di perusahaan FMCG multinational company nggak se-happy dia kerja sekarang. Kenapa? Karena ternyata perusahaan terkenal atau nggak terkenal itu bukan matriks kebahagiaan dia. Matriks kebahagiaan dia adalah gue bisa pulang ke rumah jam 6, gue bisa makan-makan bareng sama keluarga gue, jam 8 gue bisa nge-gym. Kayak gitu. Wow. Itu gue kayak, jadi menurut gue bener-bener hati-hati banget, be very mindful and very intentional when you would like to have your matrix gitu. Apa sih yang membuat lo menjadi happy? Apa yang menjadi batasan lo kayak gue akan happy kalau ini terjadi kayak gitu. Iya. Apa yang lo value the most akan menentukan happiness-nya lo ya, dan happiness-nya lo nggak mesti harus sama orang lain gitu. Betul. Banget. Betul. Ini pas banget nih. Karena as you know, I'm writing a book ya, dan salah satu chapter yang gue pengen angkat banget adalah supaya orang itu bisa paham diri. Paling simpelnya yang tadi kamu bilang bahasanya metrik, kalau dalam bahasa gue values. Values itu ternyata bisa dibagi beberapa macam gitu. Salah satu yang paling sering kelihatan adalah economical, artinya orang yang care soal keuangan, care soal cuan. Terus ada orang yang value-nya adalah political. Political artinya kayak influence gue gimana sih in real life gitu. Gue punya followers apa enggak sih? Ini kalau gue kontekskan ke bisnis ya, kali-kali teman-teman di sini ada yang mau bisnis. Kalau dia memvalue cuan dan politik atau influence itu paling bawah, dia nggak peduli bisnis dia itu bisa bikin dia masuk Forbes 30 under 30 apa enggak. Dia nggak peduli bisnis dia itu bisa mengubah dunia apa enggak. Ya kan? Dia jualan besi tua, bisa punya rumah mewah, I'm done, I'm happy. Gitu. Dan, bener banget. Jadi teman-teman, nggak ada gunanya juga kita compare value kita dengan value-nya orang lain gitu. So, thank you banget udah angkat hal ini. Menurut gua banyak banget masalah dalam hidup itu bisa diselesaikan kalau kita nggak compare. Dan cara yang kita nggak compare adalah clear sama value-nya kita. Benar. Luar biasa. Itu gue setuju banget. Jadi kalau lu apa nih value-nya? Kalau gue sih as per Karen value-nya gue impact ya. Jadi ya maksudnya gini deh, misalnya sekarang gue bikin Haloka. Biasa lah ya, semua content creator kan pasti akan sangat mudah terjerumus kayak kok like-nya dikit ya gitu. Kok followernya nggak naik-naik ya kak gitu. Iya. Nah, dan again tapi di sini sebenarnya belajar banyak banget sih untuk reshaping lagi, kayak maksudnya purpose-nya yang Haloka ini ada tuh untuk apa sih? Kayak apakah benar-benar likes itu sangat menentukan bahwa konten yang lu bawa itu impactful atau enggak, kayak gitu kan. Jadi rather than that, kita coba relook lagi dan ternyata kita tuh bisa ngelihat banyak metrics kan. Save, share itu kan justru malah menurut gue lebih impactful daripada lo nge-like gitu loh. Karena waktu lo save dan lo baca dan lo kayak istilahnya lo mikir di otak lo, kayaknya nih gue bakal
pakai lagi deh Betul, suatu saat betul. di ke depan. Jadi gue save dulu. Nah, Ya. Haloka itu kadang-kadang jumlah yang nge-share sama yang nge-save itu bisa lebih banyak daripada like-nya. Jadi kita kayak oke, kita ambil metriknya, yang penting share sama save aja deh gitu. Oke. Ini gue sejalan banget nih sama lo nih, nggak tahu kenapa. Ini satu Gila. frekuensi banget. Gue juga setuju soal impact ya. Dan gue cukup yakin dari komentar-komentar yang muncul di komen, kayaknya episode bareng Hani ini paling banyak di save sama orang. Lu guys. Coba Hani say hi dulu nih ke orang-orang yang komen, banyak banget nih. Hai. Ada teman-teman aku, halo Kak. Namanya @halokatox gitu, sekalian jualan Kak. Halo Boleh, Katox, guys. boleh. Kalau misalnya mau coba, kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Yes. Nah, tapi again gue pengen balik ke poin terakhir lo. Yes. Jadi menurut gue salah satu yang bikin kita nggak happy adalah saat kita adopting other people metrics into ourselves. Jadi dipaksa cocok gitu loh, kayak dia matriksnya promote dalam 1,5 tahun. Kalau gue nggak promote dalam 1,5 tahun, dan gue gagal, dan lu sedih. Padahal kan nggak kayak gitu juga gitu kan. Jadi benar harus tahu value diri sendiri apa dan create your metrics based on your own value. Jangan dari scientific value, bro. Kasar society ini tuh. Makanya judul bukunya Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat. Bodo amat aja mau orang lain, nggak usah peduli. Nah, yang penting apa yang gue percaya ya udah itu aja ya. Benar. Seru banget ngobrol sama lo Hani, dan kayaknya kalau dikasih setengah jam lagi juga masih bisa. But I appreciate waktunya teman-teman yang di sini. Satu lagi kalau boleh di-share Han, apa pembelajaran lo dari buku Mark Manson ini? Oke, jadi satu lagi ini juga soalnya menanggapi quarter life crisis nih Kak, episode quarter life crisis. 25 ya, pas. 25. Oke. Uncertainty is the root of all progress and growth. Jadi gue suka banget yang artinya apa, ketidakpastian itu justru sebenarnya adalah modal dasar sebuah pertumbuhan dan perkembangan. Bagus kamu bahasa Indonesianya. Bagus ya. Di sini yang... Lulus ya Kak. Lanjut. Nah, jadi gini, kadang-kadang kan kita apalagi umur segini gitu ya, suka kayak merasa uncertainty itu serem banget, horor gitu, kayak gila. Gue nggak even tahu coy 5 tahun lagi gue mau ngapain. Gue nggak even tahu 2 tahun lagi tuh gue bakalan nikah atau enggak, bakalan gimana. Jadi full of ketidakpastian. Nah, yang gue suka di sini Mark Manson tuh malah bilang, orang itu kalau nggak punya uncertainty, kalau nggak punya ketidakpastian, itu tuh malah nggak akan bisa growing. Simpelnya kayak gini, kalau misalnya in the end of the day, kayak lo tahu nih, akhir bulan Juli lo bakal dipromot misalnya jadi brand manager. Apapun yang terjadi, lo udah pasti, certainly bakal dipromot. Dan most probably lo bakalan jalanin hari-hari lo kayak, ya udahlah, santai aja bro, gitu kayak. Udah pasti dipromot, santai gitu kan. Nah, akan beda kalau misalnya lo punya ketidakpastian. Kayak, gue nggak tahu gue bakal dipromot atau enggak. Gue nggak even tahu gue bakal jadi karyawan tetap atau enggak. Gue nggak tahu ini cewek bakal terima gue atau enggak gitu. Dan that's when the effort comes in gitu. Karena gue nggak yakin, dan gue harus usaha lebih keras. Gue harus cari tahu, gue harus ini, itu. Jadi that feeling of not knowing, uncertainty, itu adalah yang actually keeps us going. Which is kalau dipikir-pikir bener sih. Ya, ini kayak bahasa lainnya untuk orang nggak stay in comfort zone nggak sih? Benar. Bisa juga, betul. Jadi kalau gue kesimpulan itu satu. Yang kedua, teman-teman yang punya bisnis, kalau lu mau karyawan lu kerjanya bagus, jangan kasih kepastian. Gantung-gantung dikit. Gantung-gantung dikit supaya dia ada pecutnya untuk akhir bulan, untuk sepanjang bulan kerja terus ya, yang serius. Anyway, jokes aside, I think dari 3 tadi gua seneng banget apa yang lo dapetin dari buku ini.
We still have a bit of amount of time, so I think kita go to the questions deh. Kayaknya beberapa teman-teman ada yang udah bertanya. Teman-teman kalau masih mau tanya silakan ya, ada section questionnya di bawah, Q&A di bawah. Gue akan jawab dulu yang muncul nih, sebentar. Oke, ini pertanyaan ini deh, ya. Oke. Muncul nggak di Hani? Muncul. Muncul ya. Gimana dengan buku kedua? Kamu baca nggak? Gue baca, tapi nggak selesai, to be honest. Karena gue merasa bukunya yang kedua, yang covernya biru itu kan, gue baca kok yang ini. Menurut gue tuh kayak dia very dark, jadi vibe-nya itu dark banget. Terus yang kedua, gue merasa bukunya agak kurang sesuai dengan value gue. Jadi atau mungkin sekarang belum resonance dengan apa yang gue alami. Karena kan buku speaks differently in different time kan. Betul. I think currently at this state gue nggak merasa itu relevan sama gue, jadi gue stop baca bukunya di tengah-tengah. Bagian mana yang bikin lo ngerasa kayak nggak relevan nih, gue stop aja? Selain si darknya itu. Jujur udah lama banget baca bukunya, kayak tahun lalu, bukan tahun lalu, iya tahun lalu malah kayaknya. Karena itu buku launching tahun laluan kan, udah agak lupa. Tapi I think it is something about his view, kalau nggak salah ya Kak, towards religion gitu loh. Jadi waktu gue baca, gue kayak relevan gak ya sama gue sekarang? Kayaknya belum relevan deh. Jadi probably next time gitu. Menarik sih. Ini juga satu topik yang perlu diangkat buat teman-teman semua. Membaca buku itu tidak berarti ketika lo beli bukunya karena itu bestseller, lo langsung punya pressure untuk, gue harus abisin buku ini gitu, gue harus bertanggung jawab dan selesaikan. Kalau ternyata lo nggak dapat value atau belum ngena, belum pas di seasonnya, ya diparkirin dulu, nggak apa-apa gitu. Itu gue suka banget sih. Pertanyaan berikutnya, rahasia mukanya glowing apa ya? Rahasianya pakai ring light Kak aja ya. Pengen jualan produk gue nanti ini lagi pada live chat. Pakai ring light aja. Sebut-sebut brand sedikit nggak apa-apa. Kali-kali ada brand manajernya muncul di sini terus besok lu di endorse. DM aku aja deh tadi yang DM aja ya. DM aja deh. Back to the questions ya. Nah, ini pertanyaan menarik. Menurut Hani, gimana caranya lo tahu value mana yang emang lo banget gitu? Yang emang cocok sama lo? Abraham, ini Abraham halo kawan. Jadi BTW kalau di Halo Katox kita panggil our community itu halo kawan. I see. Jadi value yang right for me, I think first of all, it doesn't feel like lo bohongin orang setiap hari gitu. Jadi lu ngerasa nyaman aja gitu, kayak istilahnya lu nggak perlu, kayak sometimes bisa dibilang semi effortless. Jadi kayak lebih ke ini emang gue ngejalaninnya gue nyaman, gue nggak perlu muter mikir otak gimana caranya untuk gue menjadi seperti itu, karena gue adalah itu gitu loh. I see. Tapi itu memang kayak semi trial and error sih, jadi dicoba aja. Kalau misalnya gak nyaman, ngerasa gak cocok, dan probably bukan value yang tepat. Bukan value yang tepat. On that note, pernah nggak lo ngerasa, kayaknya ini, tadinya lo percaya dengan sebuah value gitu ya, and then di tengah-tengah lo ngerasa, kayaknya bukan gue deh, I have to switch gear gitu, atau I have to shift gitu. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ada. Dan ini kayaknya cocok deh kalau sama lo. Jadi dulu gue tuh pengen banget bisa investasi saham. Itu value bukan sih? Nggak apa-apa, ceritain dulu. Gitu loh ya. Nah, tapi pada suatu hari, udah gitu gue sempet nih, even sampai sekarang kan juga gue ada saham lah ya, nabung saham gitu. Tapi pada suatu hari gue join kelas saham yang lumayan menurut gue advance. Terus kayak gue sadar, kayaknya gue nggak bisa deh. Kayak maksudnya gue nggak merasa gue pengen untuk put that much effort
into saham. Jadi mendingan gue kalau nggak reksadana aja gitu, atau ori 17 aja gitu. Atau gue pakai broker aja. Tapi untuk gue actually spend time ngeliatin saham harian gitu, kayaknya kurang cocok buat saya gitu. Ini gue suka ya. Gue belum bisa menemukan value apa di sana, tapi ini bagian dari kita untuk bisa paham diri, dan itu penting sih supaya kita nggak langsung melihat teman gue invest saham, pokoknya gue nggak boleh ketinggalan, gue harus ikutan gitu. I'm happy that you're able to make your own decision, bisa firm sama keputusan lo, dan nggak perlu juga menjadi orang lain gitu. It's good. Satu pertanyaan lagi ya, Hani. Abis ini udah boleh. Kayaknya gue ngeliat lo kayaknya masih ada pekerjaan yang harus diberesin gitu loh. Enggak kok. Ini gue sengaja pakai baju ini demi mentor gue aja. Oke. Gue kira abis ini lo ada meeting lagi sama brand manager dari negara mana gitu. Enggak ya? Oke. Wow. Sip. Oke, one more question. Pertanyaan terakhir, gue nggak bisa sih. Oke. Oke, ini mungkin fun question dulu deh, biar nggak selalu ngomongin buku. Mungkin bisa kasih inspirasi sedikit ke teman-teman di sini yang mungkin pengen menjadi brand manager suatu hari, jenjang karirnya gimana, atau mungkin punya career hack buat orang-orang yang pengen jadi brand manager. Oke. Kalau misalnya jenjang karir, ini gue ngomongin di Unilever ya, karena gue cuma pernah kerja di Unilever. Jadi sebenarnya lo tuh masuk akan jadi asisten brand manager, udah gitu lo tuh bisa either jadi brand lead atau brand manager. Tapi sekarang sih kayaknya semuanya udah brand manager gitu. Jadi cukup lean kalau misalnya di perusahaan gue kerja sekarang. Caranya ya gitu Kak, kerja sebaik-baiknya, punya personal branding yang bagus, kerjain-kerjaannya dengan baik. Kalau misalnya mau hack lagi, ikut MT program sih, karena biasanya MT program itu kan lo bener-bener kayak dipantau ya sama HR-nya, kayak even 6 bulan sekali harus presentasi, kayak gitu-gitu. Jadi lebih diperhatiin aja sih. Oke. Berarti ikut MT program, tapi untuk masuk MT program sendiri kan kayaknya juga cukup persaingan ketat tuh ya. Mundur sedikit dari waktu kuliahnya harus apa sih disiapin? Karena gue yakin ada juga teman-teman di sini yang mungkin masih lagi kuliah. Kalau dia nggak nyiapin itu, gue rasa susah juga chance-nya untuk bisa lolos di MT ini sih menurut gue ya. Ya, jadi gue ngelihat dari kacamata HR ya, karena sempat beberapa kali juga ngobrol sama HR. Jadi sebenarnya ada 3 hal sih yang dilihat gitu. Yang pertama itu adalah apakah lo punya pengalaman organisasi atau catat teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bisa join kepanitiaan atau organisasi, itu akan membantu karena HR jadi tahu, oke, ini orang bisa bekerja dalam tim. Lalu yang kedua itu kalau kalian bisa punya network, itu juga bagus. Network itu bisa didapatkan again dari kepanitiaan organisasi dan juga lomba. Kalau lomba itu kan external network ya. Gitu. Karena kan kadang-kadang kita kerja, kalau reference itu juga orang jadi bisa lebih yakin. Gitu. Oke, jadi network ini gunanya untuk kasih reference di dalam CV kita nanti gitu ya? Bisa kayak gitu juga. Kalau misalnya di LinkedIn kan kayak ada, ini network sama ini, bisa dikasih recommendation di LinkedIn kan. I see. Oke, good. Tadi ada 3 katanya, organisasi, network. Yang ketiga juga menurut gue analytical thinking, itu juga penting. Dan kalau gue, to be honest, sampai sekarang kebayangnya dengan ikut lomba sih. Kayak maksudnya di lomba itu tuh lo benar-benar bukan cuma belajar teori, tapi bagaimana cara menerapkan teori itu ke kasus yang sebenarnya kan.
Jadi HR atau company itu kebayang bahwa oke, ini orang punya sense, bukan cuma teori, tapi bisa benar-benar solving real case problem. I see. Got it. Yang terakhir menurut gue penting banget sih, karena di masa sekarang, even gue running beberapa company, itu seringkali ketemu applicant yang itu masih ada gap besar antara apa yang mereka pelajari di kampus sama real life situation gitu. Karena menjawab pertanyaan soal ujian sama menjawab pertanyaan real life tuh beda banget. So, setuju banget untuk diuji kemampuan berpikir kita dalam kasus yang beneran. Anyway, teman-teman yang ngedengerin, tolong di summarize di komen ya, supaya memudahkan kerjaan kita. Kalau teman-teman ada yang nonton ulang di IGTV nanti. I think tonight we learned a lot dari kamu, Hani. Thanks a lot for making the time. Hopefully nggak bosan-bosan kalau kita ajak lagi seru-seruan. All the best buat apa yang kamu kerjakan sekarang di Unilever. Semoga tahun depan kita ketemu lagi, atau 6 bulan ketemu lagi, 3 bulan ketemu lagi, udah naik terus karirnya. Amin. Semoga mentor gue dan Kolobi juga. Terima kasih, thank you. Teman-teman semua yang ngedengerin, kalau lo dapetin manfaat dari episode ini, feel free untuk share ke teman-teman kalian semua. Kita akan taruh di IGTV. Stay tune aja. Alright, have a good night semuanya. Dan good night. Kalau mau cari Hani di mana? Aku @halohani. @halohani. Alright. Atau Halokatox. Oke. Halokatox. Thank you semua. Thank you.